Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat, sehat serta rahmat untuk kita menghirup udara ini, sehingga kita masih diberikan suatu kesehatan dan juga kesempatan untuk lebih mendekatkan kepada beliau. Tak lupa juga selawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebelumnya terdapat kata pepatah mengatakan, jika tak kenal maka tak sayang. Maka sebelumnya akan saya sampaikan salam saya dan perkenalan saya. Nama saya Susi Wulandari, NIM 23010190228. Kemudian saya dari Prodi PAI kelas 4G. Sebelumnya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja pada materinya. Kali ini saya akan memenuhi tugas dari tafsir Tarbawi. Kemudian saya mengambil sebuah tema yaitu tentang filsafat pendidikan. Mungkin yang terlintas dalam bayangan kita, terlintas dari pikiran kita, apa sih pengertian dari filsafat pendidikan itu? Kenapa sih penting dalam pendidikan itu? Seperti itu. Jadi sebelum mulai kepada intinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang makna filsafat pendidikan. Jadi filsafat itu dalam bahasa Yunani berasal dari kata filosofia. Kemudian dalam bahasa majemuknya terdiri jadi dua kata, yaitu dengan philo dan juga sophia. Philo itu yaitu berarti cinta, yang dalam arti luasnya yaitu sebuah keinginan dalam jiwa dirinya yang berupaya terus berusaha untuk mencapai segala keinginannya. Kemudian kata sophia itu sendiri yaitu tentang kebijakan yang dapat diartikan pula kepandaian atau keinginan yang sangat mendalam pada jiwa diri seseorang. Kemudian untuk filsafat sendiri, filsafat dapat diartikan adalah sebuah kebenaran yang menyeluruh dan sering dipertimbangkan dengan kebenaran ilmu lainnya. Seperti itu. Kemudian pengertian dari sebuah pendidikan itu sendiri. Pendidikan yaitu suatu pendidikan, suatu pembelajaran yang dilakukan untuk mewujudkan sebuah nilai-nilai dalam masyarakat yang kemudian kedepannya itu memiliki sebuah tujuan, di mana agar memiliki sebuah generasi yang lebih maju, yang lebih unggul, dan lebih untuk memajukan dalam masyarakat tersebut, atau mungkin bisa dikatakan untuk memajukan dalam negaranya tersebut. Maka pendidikan itulah sangat penting umumnya yang diajarkan sebaik mungkin dalam usia dini, seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa filsafat pendidikan itu adalah filsafat dalam studi mengenai suatu masalah-masalah tertentu yang kedepannya itu akan menentukan mau dibawa kemana murid itu. Karena dalam sebuah filsafat merupakan terdapat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Dan juga filsafat pendidikan pada hakikatnya adalah penerapan analisa filsafat terhadap lapangan pendidikan itu sendiri, seperti itu. Kemudian epistemologi dan pendidikan. Jadi epistemologi itu sangat berpengaruh dalam penyusunan kurikulum. Kenapa sedemikian mungkin? Jadi seperti ini.
tanpa adanya kurikulum, kita tidak akan mengenal tujuan dari pendidikan itu sendiri, dan kita tidak akan menemukan sebuah kemudahan dalam menyusun, dalam menciptakan, dalam mengupayakan untuk mencapai keberhasilan dalam tujuan pendidikan yang utama tadi. Jadi seperti ini, ibarat kata kita seorang pendidik itu ditugaskan untuk mengarahkan, menjadi panutan untuk siswanya sebaik demikian mungkin agar sang siswa itu mencapai sebuah keberhasilan dalam kegiatan pendidikan tersebut, seperti itu. Dan tujuan dari pendidikan adalah memberikan sebuah pandangan, sebuah ilmu, sebuah bekal dalam kedepannya sang murid tersebut gitu. Kemudian ada aksiologi dan pendidikan. Jadi di sini aksiologi itu sebagai aksi atau sebuah tolak ukur untuk mengukur sebagaimana baik atau buruknya, indah dan jeleknya dari suatu hal. Jadi ibarat kata kita sering sebut sebagai nilai dalam sebuah pendidikan. Jadi nilai adalah menjadi pertimbangan dalam perumusan tujuan pendidikan tersebut. Karena tanpa adanya sebuah nilai maka semuanya akan terasa hampa. Ibarat kata seperti ini, kita melakukan suatu kegiatan dengan sebaik mungkin, sesempurna mungkin, seberusaha mungkin dengan kemampuan yang kita punya, akan tetapi setelah itu kita tidak mempunyai reward atau sebuah penghargaan, maka di situ kita sering merasa usaha kita itu tidak bernilai sama sekali, seperti itu. Nah, makanya di pendidikan juga terdapat nilai untuk mengukur dan untuk mewujudkan dari tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi untuk mengukur sebagaimana, sesempurna mana sih pendidikan yang harus dari tujuan yang harus kita lakukan, seperti itu. Kemudian poin yang ketiga yaitu tentang manfaat dan keunggulannya dalam mempelajari sebuah filsafat pendidikan itu sendiri. Jadi apa sih manfaat untuk mempelajari filsafat pendidikan? Apa ada sih manfaatnya, seperti itu kan ya pertanyaannya. Jadi saya akan sedikit menyampaikan secara ringkasnya. Jadi filsafat pendidikan itu juga memberikan manfaat. Semuanya yang kita lakukan, semuanya yang ada berbau pendidikan itu maka akan terdapat manfaatnya yang tersendiri. Nah, contoh kali ini terutama pada filsafat pendidikan itu sendiri. Jadi manfaatnya pertama nih, yaitu memberikan sebuah penolongan untuk si perancang pendidikan supaya memiliki pemikiran yang sehat untuk memproses dalam pendidikannya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu memberikan asas yang terbaik untuk menilai pendidikan itu secara menyeluruh, seperti itu. Jadi memberikan sebuah pandangan yang lebih luas gitu. Kemudian yang ketiga, bahwa jadi pendidikan itu memberikan sebuah pandangan, pola pikir yang mendalam, tidak dangkal. Jadi dari segi spiritual, terus kebudayaan, sosial, ekonomi, terus politik, dan masalah-masalah lainnya yang ada dalam negeri kita. Seperti itu. Jadi keunggulan dalam mempelajari sebuah filsafat yaitu membentuk pola hidup seseorang itu menjadi lebih suka bergerak atau bisa dikatakan aktif, seperti itu. Kemudian yang kedua, memiliki pandangan hidup seseorang, seperti itu, untuk menentukan perilakunya dalam dirinya itu harus seperti apa, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki sebuah kebebasan atau menentukan pandangan hidup yang dia pilih tanpa adanya sebuah keterpaksaan atau terkekang oleh suatu hal gitu.
Kemudian juga kita akan tekankan bahwa dalam pendidikan itu sangatlah penting, dan di dalam Islam juga mewajibkan kepada semua makhluknya yang memiliki akal atau dapat kita katakan manusia untuk menimba ilmu, karena pada kedudukannya pendidikan itu sangatlah penting. Terutama nih dalam surat Ar-Rum ayat 30, di situ juga bahwa diwajibkannya, bukan diwajibkan, yaitu diperintahkan untuk orang-orang yang mukmin, bahwasanya di situ Allah menyeru untuk manusia berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan di situ maka bahwasanya sebuah pendidikan itu dapat dikatakan penting, karena tanpa adanya sebuah pendidikan atau ilmu pengetahuan, manusia akan sulit membedakan mana yang hak dan mana juga yang batil, seperti itu. Maka kita sebagai manusia yang memiliki akal selayaknya harus belajar, walaupun sedikit demi sedikit, akan tetapi suatu saat yakinlah dia akan menumpuk. Jadi selama apa yang kita pelajari dari sedikit, kemudian kita lakukan, kita pelajari, kita praktekkan secara langsung, maka insya Allah itu akan lebih bermanfaat pada kedepannya. Jadi dalam secara ringkasnya, bahwa filsafat pendidikan itu memberikan sebuah pandangan yang baru, yang lebih dalam mengenai suatu ilmu. Jadi ibarat kata kita mengurangi sebuah pemikiran yang dangkal, maka ibarat seperti ini. Dalam Islam kita diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara logika, jika kita tanyakan, kenapa kita harus beribadah? Terus kita pikir, Tuhan itu bentuknya seperti apa? Nah, disitulah maka adanya sebuah filsafat pendidikan itu berada di situ. Karena tanpa adanya filsafat pendidikan, mungkin bagi orang-orang yang awam akan banyak tersesat, atau mereka pun akan mengurangi sebuah keyakinan dalam diri mereka. Jadi filsafat pendidikan itu sangatlah penting, apalagi dalam sebuah pendidikan, yaitu untuk mencapai tujuan yang dari awal dibentuk dari lembaga tersebut. Maka dengan adanya tujuan pendidikan, filsafat pendidikan, insya Allah akan memberikan sebuah pandangan, atau bisa dikatakan memberikan arahan ke yang lebih baik, seperti itu. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jadi hasil kesimpulannya bahwa filsafat pendidikan itu sendiri yaitu memberikan sebuah pandangan baru, pandangan yang lebih dalam tentang suatu masalah-masalah yang kita hadapi, seperti itu. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila banyak salah, itu datangnya dari saya sendiri. Jika ada benarnya, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin saya hanya manusia biasa, pasti banyak salah. Mohon maaf bila saya banyak kurang cakap dalam menyampaikan materinya. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.